Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai sangkut pautnya dengan ilmu ekologi tanaman. Ilmu ekologi tanaman itu sendiri sangat berpengaruh dalam proses nantinya kita membudidayakan tanaman. Tapi kami lebih pembahasannya lebih mengenai tentang teknis dan hal yang sering terjadi ya dalam aspek ekologi, khususnya dalam budidaya tanaman padi. Nah, yang sering terjadi, permasalahan yang sering terjadi pada budidaya tanaman padi adalah persaingan dan perebutan unsur hara. Ya, bahkan tidak hanya unsur hara yang direbutkan, air pun terkadang direbutkan. Akan tapi di sini ya komponen air sangat tersedia dan melimpah ya kalau di daerah ini, karena salurannya itu sendiri saja kondisinya lancar kayak begini kan kawan. Tapi yang sering terjadi dalam budidaya padi itu adalah persaingan antar tanaman, sedangkan tanaman itu sendiri dalam dalam tumbuh dan berkembangnya harus bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dengan kondisi lingkungannya. Sedangkan di kondisi lingkungan yang kebanyakan terjadi dalam budidaya tanaman padi di daerah kami adalah persaingan antar tanaman itu sendiri. Nah, dalam satu populasi budidaya padi ini ya kawan-kawan, itu biasanya ditanami oleh beberapa individual tanaman padi. Akan tetapi yang jadi permasalahan saat teknis budidayanya untuk membudidayakan padi itu terkadang untuk tiap satu tanamnya kayak gini ya, di satu tanaman ya, satu rumpun ya kayak gini itu ditanami dengan jumlah yang cukup banyak ya kan kawan. Nah, jumlah yang cukup banyak ini sebenarnya tidak bagus kawan-kawan kalau kita membudidayakan padi. Karena apa? Karena nanti terkadang sering berebutan dengan tanaman padi yang lainnya. Karena jumlahnya banyak, otomatis kebutuhan akan unsur haranya cukup banyak, sehingga nanti ketika ada persaingan, pertumbuhan maupun perkembangannya tidak cukup bagus. Akan tetapi juga di sisi lain, kalau kita menanamnya terlalu sedikit juga tidak bagus ya kan kawan. Tidak bagusnya apa? Karena di sini kebanyakan ada hama yang menyerang tanaman padi saat kecil, yaitu adalah berupa kelompok Molluscasidae, yaitu keong sawah ya, keong mas lah, semacam itu. Nah, itu biasanya memakan batang padi, terkadang bahkan tanaman padinya habis dimakan oleh keong tersebut. Nah, oleh sebab itu ya kan dalam membudidayakan padi alangkah baiknya budidayakan dengan jumlah yang sesuai, jangan berlebihan dan jangan terlalu sedikit. Lalu yang kedua, untuk menghindari serangan hama berupa keong tersebut ya, karena dia merupakan aspek kelompok biotik ya, dia perlu makan, perlu bertahan hidup. Maka langkah yang tepat adalah airnya jangan terlalu menggenang, karena dengan air yang menggenang biasanya pergerakan keong itu cepat kan kawan ya. Lembab-lembab saja itu biasanya agak sedikit lambat, sehingga untuk kemungkinan menyerang tanaman padi ya, berpindah dari padi satu ke tanaman padi yang lainnya itu sedikit tertekan ya kan. Jadi tidak begitu cepat penyerangannya, semacam itu. Nah, dan yang jelas kan kawan, di sini akan ya lebih pembahasannya ke persaingan. Ya, kembali lagi tentang persaingan, bahwasanya persaingan antar tanaman itu juga tidak bagus, karena nanti kalau persaingan antar tanaman ya terjadi di suatu lahan ya, suatu populasi, itu nantinya efeknya pada pertumbuhan. Karena apa? Karena ketersediaan makanan bagi tanaman itu sendiri tidak tersedia secara maksimal. Yang kedua yaitu nanti belum lagi proses yang terjadi atau metabolisme yang terjadi. Nah, metabolisme yang terjadi itu kalau tidak berjalan dengan bagus, pastinya hasil atau produktivitas dari tanaman juga tidak bagus. Semacam itu kawan-kawan. Nah, oleh sebab itu langkah yang paling tepat ya dalam membudidayakan padi, satu, ketahui
jarak tanam yang sesuai ya. Jarak tanam yang sesuai dalam membudidayakan padi, pastikan jarak tanamnya tidak terlalu berdekatan. Yang kedua yaitu jumlah individualnya, tiap satu rumputnya berapa. Nah itu juga perlu diperhatikan ya, agar nanti yaitu penyerapan unsur haranya tidak terlalu banyak ya, sehingga unsur hara tersedia cukup melimpah lah sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga yaitu penggunaan varietas ya. Varietas kembali lagi salah satu aspek penting dalam membudidayakan tanaman padi ya, karena varietas yang paling cocok untuk budidaya tanaman padi adalah varietas yang pastinya memiliki daun yang tegak, lalu anakan yang banyak ya. Dan yang tidak kalah penting juga adalah jumlah bulir padi yang keluar itu juga berbobot dengan kualitas yang bagus. Nah itulah beberapa aspek penting ya yang bisa saya bagikan kepada kawan-kawan ya mengenai tentang ekologi tanaman, salah satunya persaingan. Akan tapi ekologi tanaman tidak hanya membahas tentang persaingan, membahas juga tentang timbal balik antara tanaman dengan lingkungan sekitarnya. Nah pada tanaman padi ini ya kawan-kawan ya bisa memanfaatkan pupuk-pupuk organik cair yang mengandung mikroorganisme yang mendukung budidaya tanaman ya, semacam itu. Nah itu salah satunya. Kalau di tanaman saya beri contoh ya, nggak usah tanaman padi, saya beri contoh tanaman kacang. Itu ada tanaman yang simbiosisnya mutualisme ya. Jadi tanaman kacang itu simbiosisnya mutualisme dengan bakteri sekitarnya, salah satunya bakteri Rhizobium sp yang dapat menfiksasi nitrogen. Nah itu merupakan salah satu hubungan timbal balik antara tanaman kacang dengan lingkungan sekitarnya berupa bakteri Rhizobium. Nah itu bisa dimanfaatkan ya. Dengan mengetahui hubungan timbal balik semacam itu, kawan-kawan juga bisa menerapkan di tanaman padi dengan penggunaan mikroorganisme yang dapat untuk membudidayakan tanaman padi. Nah salah satu mikroorganisme yang sering biasa digunakan ya kalau untuk jumlah skala besar kayak gini adalah bakteri fotosintesis. Nah atau PSB itu juga bagus dalam memaksimalkan proses fotosintesis ya, itu disemprotkan di bagian atas. Nah sedangkan untuk bagian bawahnya kalau kalian menambahkan VOC, menambahkan pupuk organik, itu juga baik pula kawan-kawan, semacam itu. Nah oke kawan-kawan, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa mengambil sisi positifnya, meninggalkan sisi negatifnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.